Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah sudah limpahkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa mampu melaksanakan aktivitas dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu pertama kita bekerja itu bagi muslim adalah kewajiban. Adapun hasilnya itu bukan wilayah kita, tetapi kita bekerja itu adalah bagian dari wilayah kita yang harus kita lakukan. Dan juga pada hari ini juga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus kita berbagi. Semoga dengan apa yang kita berbagi menjadi orang-orang yang selalu diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan segala kenikmatan-kenikmatan yang lain pada hari-hari berikutnya. Salawat serta salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pada kali ini adalah tentang melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini materinya di mana adalah materi yang saya sampaikan di beberapa peringatan-peringatan Maulid yang diminta. Ini yaitu tentang melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ternyata tanggal 12 Rabiul Awal ini bukan cuma hanya kelahiran baginda Rasulullah, tapi ternyata ada 3 peristiwa. Pertama tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan kemudian yang kedua adalah sampainya baginda Rasulullah SAW sampai di kota Madinah atau Yastrib, menjadi seorang pemimpin yang melaksanakan dan mendirikan kembali syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada baginda Rasulullah SAW secara kesempurnaan. Jadi diawali pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Jumat. Dan kemudian yang terakhir yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, peristiwa besarnya adalah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, di mana kalau kita membaca Sirah Nabawi yang dikarang oleh Safiur Rahman Tabarakallah itu menjelaskan Rasulullah SAW berangkat dari kota Makkah. Kita nggak cerita tentang kejadian sebelumnya, tapi kita tanggal 12-nya tepat tanggal 12 Rabiul Awal sampai di Madinah. Itu tanggal 1 Rabiul Awal baginda Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah. Kemudian selama 7 hari itu sampailah di Kubah. Dan di Kubah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, kemudian menginap di Kubah itu selama 4 hari lamanya, baru kemudian Rasulullah SAW berangkat tanggal 8 itu tanggal 12, kemudian melakukan perjalanan dan sampailah pada hari Jumat itu tanggal 12, karena Kubah itu sudah dekat sekali dengan Madinah, dengan Yastrib ketika itu. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa yang ketiga, yaitu meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh para penceramah tentang bagaimana kelahiran Rasulullah, saya rasa itu sudah banyak sekali dalam kajian-kajian bahkan disampaikan. Begitu juga tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan kalau kita
membahas kali ini yaitu tentang bagaimana sampainya Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, kalau kita berbicara tentang ajaran Rasulullah SAW, kalau kita melaksanakan segala aktivitas ini haruslah mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Dalam hal apa saja kita mengikuti Rasulullah SAW? Kalau mungkin biasa kita tahu sholat, kita mengikuti Rasulullah. Ya enggak? Puasa, kita mengikuti Rasulullah. Haji, kita mengikuti Rasulullah. Nikah, kita juga mengikuti Rasulullah. Khitan, akikah. Terus bagaimana dengan hal-hal yang lain? Apakah mengikuti Rasulullah? Nah, ini berulang kali maulid ini diadakan, justru baterainya mati. Baterainya habis kayak ini. Nah, cek. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Semisal dakwah, kita sholat mengikuti Rasulullah, ibadah haji mengikuti Rasulullah, puasa Ramadan mengikuti Rasulullah, ibadah-ibadah yang lain kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana dengan dakwah? Apakah sudah mengikuti Rasulullah? Nah, ini harusnya ketika kita semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan mengikuti Rasulullah, dakwah pun ini yang paling penting untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia harus mengikuti Rasulullah. Jadi dakwah Rasulullah itu sangat luar biasa hingga sampainya kita, orang tua kita Islam, kita lahir pun menjadi Islam. Kalau ada orang yang hari ini Nasrani atau orang yang bukan Muslim, kemudian dia masuk Muslim, menjadi orang seirah Muslim, maka dia harus bersahadat. Kita ini nggak perlu bersahadat. Kita ini lahir sudah Muslim. Nah, kita kembali lagi, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Apakah kita sudah mengikuti Rasulullah? Bagaimana kita berpolitik? Apakah Rasul tidak mengajarkan politik? Apakah sholat-sholat saja kita lakukan semua mengikuti Rasulullah, puasa mengikuti Rasulullah, haji mengikuti Rasulullah, politik kita nggak mengikuti Rasulullah? Bagaimana kita dianggap sebagai menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui baginda Rasulullah SAW? Kemudian bagaimana membentuk partai, bagaimana membentuk kutlah dakwah atau membentuk kelompok? Rasulullah sudah mengajarkan. Begitu juga dengan pendidikan atau tarbiyah. Bagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat hingga mereka menjadi orang-orang yang muslim yang tangguh, sehingga mereka tidak tergoyahkan sekalipun gangguan dan juga rayuan-rayuan menggunakan dunia, jabatan, harta dan tahta. Bahkan wanita mereka tidak bergeming, mereka pertahankan Islam. Apakah tarbiyah kita sesuai baginda Rasulullah? Maka perlu sekali, maka diwajibkan kita itu membaca sirah nabawi. Ini kan sirah nabawi itu dilombakan gitu. Ada yang mendapatkan juara yang terbaik itu menulis karya sejarah Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu Saiful Rahman Barakafuri. Barakafuri ini sangat luar biasa ya. Dia menyampaikan sirah nabawi, kemudian dia rinci gitu. Makanya saya senang untuk kita baca-baca sejarah seperti cerita itu. Itu ternyata wajib kita baca dia, supaya itu bagian dari sesuatu perjalanan sekecil apapun kita tahu. Nah, kemudian bagaimana dengan ekonomi, perdagangan dan yang lainnya? Apakah sesuai baginda Rasulullah SAW? Bagaimana dengan pertahanan keamanan? Bagaimana dengan sosial budayanya? Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau kita tahu hubungan kita, wilayah kita, ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minafsi. Kalau hablum minallah di dalam Al-Quran itu hanya 2%. Hablum minallah itu hanya ada 22%. Kemudian hablum minannas itu 95%, hablum minafsi itu 3%. Hablum minafsi itu termasuk bagaimana kita berpakaian, makan kita. Ini kita harus jaga. Kenapa? Karena Al-Quran mengatur manusia itu dalam 3 hal itu.
Nah jemaah sekalian, kalau kita tahu bahwa ajaran Rasulullah SAW diikuti kaum muslimin yang banyakan, ini bukan cuma yang mengakui ajaran Rasulullah ini baik, hebat, dan agung, tetapi orang selain muslim pun pernah mengakuinya. Kalau kita lihat ada buku, ini buku 100 tokoh. Ini buku ini pernah dibuat, ya kan, oleh Mikhail Hart. Itu sudah berapa kali revisi, berapa kali cetak atau revisi. Dia adalah seorang Yahudi. Dia menulis 100 tokoh-tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Ini bukunya di tahun 1992. Kemudian ada revisi. Tahun dari awalnya itu tahun 78 revisi, kemudian ini. Tetap Rasulullah SAW itu menjadikan nama beliau nomor 1. Ini orang Yahudi saja mengakui itu. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah jadi patut tauladan kita. Kan begitu harusnya. Justru jangan kita pilih-pilih, oh nanti yang enak kita jalankan, yang nggak enak kita nggak jalankan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita lihat di tokoh-tokoh yang 100 itu Rasulullah SAW nomor 1 di atas. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini sering disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi ada tauladan. Tauladan itu adalah sesuatu yang harus kita ambil jadi petunjuk kita, jadi contoh buat kita dalam kehidupan. Ini sering disampaikan ayat ini. Nah, kita kembali lagi tentang bagaimana melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, kita lihat perjalanan beliau. Rasulullah SAW ini ketika lahir di tahun 571, ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tadi itu. Nah, tanggal 571 Masehi, kemudian ia berdakwah sampai ia lahir, dia tumbuh menjadi seorang dewasa. Kemudian ia pada umur 40 ini barulah diangkat sebagai Rasulullah. Jadi Rasul utusan Allah pada umur 40 pada tahun 611 Masehi. Nah, kemudian dari sinilah ketika diangkat, mulailah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Nah, di sini ada dakwahnya ini secara sembunyi-sembunyi, banyak sekali. Ini banyak disebutkan di beberapa sirah itu menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika pada umur 40 diangkat sebagai Rasul, kemudian ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian Rasulullah SAW begitu banyak sekali perjalanan dia, peristiwa-peristiwa yang ia hadapi dari mulai ia menjadi seorang Rasul ini. Inilah ketika ia mulai ada pernah dia hijrah dengan para sahabat itu hijrah ke Habasah. Terus kemudian lagi ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ada Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua. Nah, pada umur 53 inilah baru Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, inilah sampai Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke Madinah. Terus dia selama berapa lama ia di Madinah? Dari umur 53 sampai 63, berarti 10 tahun dia berada di Madinah. Dia di Makkah berapa tahun? Dari 40 sampai 53, berarti sampai di Mekah itu ia berumur, dia hidup mendakwakan menyampaikan Islam itu 13 tahun lamanya. Jadi lamaan di Mekah. Mekah ini 13 tahun, kemudian di Madinah ini 10 tahun. Nah, disinilah mulai zaman jahiliyah ini, mulai dari sini, dari Rasulullah SAW lahir, kemudian sampai umur beliau ke 52. Nah, umur ke 52 ke 53 ini sampai ke Madinah, dan di sanalah baru mulai bangun peradaban Islam yang sangat luar biasa. Dari situlah tonggak awalnya menjadi peradaban Islam yang sangat luar biasa.
Ini tercatat di lembaran-lembaran emas sejarah-sejarah Islam. Pada Rasulullah SAW ketika membangun Madinah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, Al-Madinah dzakirtan bi khabisiha wa yansitoy biha. Madinah itu laksana tungku api. Jadi kalau ada karatan-karatan masuk dalamnya menjadi cemerlang. Jadi ketika masuk ada orang-orang yang lebih cemerlang, maka dia lebih mulia. Masya Allah, Madinah sedemikian rupa, hebat. Nah, kita lihat ini perjalanan Rasulullah dari zaman jahiliyah, kemudian masuklah ke zaman Islam. Nah, disinilah zaman kemuliaan Islam. Dan baru diterapkan Islam ini secara keseluruhan. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengikuti segala problematika kehidupan ketika di Madinah dengan para sahabat. Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW? Kita lihat dalam grafik ini. Umur 1 sampai 40 tahun ini adalah fase pertama, yaitu Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasulullah, sebelum menjadi utusan Allah. Pada fase ini Rasulullah SAW kira-kira apa yang dilakukan atau menjadi seperti apa ya? Kita lihat fase pertama ketika Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul, ia menunjukkan akhlakul karimah yang sangat luar biasa sampai karena akhlaknya yang sangat luar biasa ini, ia dijuluki sebagai Al-Amin. Sampai dia pernah berkata ketika di satu bukit, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai para penduduk Mekah, kalau seandainya aku beritakan bahwa di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Percaya, saking hebatnya, saking percayanya mereka, karena julukan Al-Amin ini sangat terkenal. Orang yang paling gak pernah dusta, gak pernah bohong, gak pernah melakukan kesalahan. Sampai sedemikian rupa penduduk Mekah ketika itu mengatakan, kami percaya apapun yang kau